daring, dia tidak pernah minta pinjaman. Kronologisnya waktu itu Penagihannya kasar sekali ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, ini kita mau bikin ngobrol santai aja lah. Jadi gue ada undang beberapa teman-teman gue buat kita ngobrol-ngobrol bareng aja, ngobrol-ngobrol bareng santai soal kehidupan, soal ya macam-macam lah. Sekarang langsung aja guys, gue kenalin teman-teman gue. Di sini ada Adam. Hai Adam. Aduh, halo lagi pandemi. Ayu. Hai, Ayu. Adam. Hai. Halo teman-teman. Hai, apa kabar Adam? Wah, luar biasa Ayu. Hai. Luar biasa. Sehat ya. Nah, sorry nih. Aduh, pandemi jadi susah ketemu ya kita ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrolnya kita by virtual kayak gini. Nggak apa-apa ya, Dam ya? It's okay, siap. Oke. Oke, gue kenalin lagi teman gue. Ada juga ini namanya Puput sih sebenarnya. Cuman dia pengennya dipanggil Pute. Halo Pute. Hai guys, long time no see. Hai Pute. Ih, lama banget nggak ketemu. Ih, gila, 200 tahun Apa kabar? kayaknya. Agak berlebihan ya. you? Agak berlebihan ya ibu satu ini ya. Lagi sibuk apa nih? Iya. Teh? Aduh, sibuk napas. Agak menjadi berat gitu ya nafas ya. Ya, nambah 2 kilo. Nambah 2 kilo. Curhat bu. Oke, ada satu lagi nih teman gue. Arif, halo Pak Arif. Halo Ayu. Ya siap, Mak. Hai Pak Arif, apa kabarnya? Siap. Sehat-sehat gimana? Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah, sehat semua nih. Oke. Di sini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih. Jadi ya biasalah mengenai kehidupan gimana sih kalian di pandemi kayak gini kan. Udah pada ke kantor semua apa di rumah nih kerjanya? Kantor. Kantor. Udah mulai. Of course, sudah dari kantor sih. Udah mulai ke kantor ya, tapi tetap prokes Iya. kan? Tetap prokes dan tetap udah nikmatin macet lagi yuk. Macet dan hujan ya sekarang ya, karena kan lagi musim hujan ya guys ya. Betul. Jangan Cuma lupa kita tetap bersyukur, bener gak sih, di tengah-tengah pandemi kayak gini kita masih bisa bertahan kerja di ya kita tahu lah teman-teman kita banyak yang kena PHK, betul kan ya? Bener. Nah, ngomongin PHK nih, aduh kan jadi keingetan nih. Gue ada dengar gosip-gosip, nggak gosip sih sebenarnya, berita-berita yang beredar nih belakangan ini tuh kayak iya ya, jadi gue ajak gibah dikit ya. Jadi ada gue dengar berita-berita tuh kalau sekarang tuh lagi marak ya yang namanya pinjol-pinjol gitu. Lo pada pernah dengar nggak sih mengenai pinjol-pinjol kayak gitu guys? Banyak Om. Wah. Yuk. Wah, Sekarang tuh heboh tuh. wah iya betul. Lagi jadi ini ya, kayak kalau dulu tuh istilahnya kalau kita ngutang tuh ya ke temen tuh, aduh gimana gitu. Mungkin kalau menurut gue ya mengenai pinjol ini kayak yang orang tuh udah gengsi, udah males gitu minjem ke temen, jadi akhirnya dia berpikir jalan pintas buat minjem di aplikasi kayak gitu sebenarnya, tapi mereka nggak tahu resikonya ya dari pinjaman kayak gitu ya guys ya. Cuma betul sih, betul, beberapa temen gue juga udah jadi korban ya di kantor tuh. Memang modelnya cuma ya karena apa ya, kalau menurut gue sih karena gampang aplikasinya diakses ya, tinggal model selfie cantik cepret keluar uang ditransfer, bener gak sih? Dandan dulu nggak pas di foto. Namanya itu. Iya ya. Padahal banyak juga tuh gue dengar juga sebenarnya kayak gitu ya, emang gampang sih ya dapet duitnya, kayak lo cuman foto-foto doang terus lo dapet duit. Cuman kan resikonya juga ya, serem ya. Gue kemarin ada temen gue tuh yang bahkan mungkin dia telat bayar entah apa gitu, dia kayak ada yang broadcast ke gue gitu dengan apa cara nagihnya gitu loh, agak serem.
gitu ya nggak sih? Nah, menurut Pak Arif nih ya kan, aku mau tanya sedikit. Sebentar, aku nyontek dulu ya pertanyaannya. Jadi kalau buat Pak Arif nih, nah mengenai pinjol sendiri ini kan namanya aplikasi ya, maksudnya di Play Store itu kan gampang diakses ya. Jadi menurut lo nih Pak Arif, perlu nggak sih campur tangan pemerintah buat meminimalisir pinjol ini atau sosialisasi mengenai pinjol ini? Menurut lo gimana sih Pak Arif? Kalau menurut gue sih perlu yuk. Kenapa perlu? Karena Perlu ya. gue bilang perlu ya, apa namanya? Karena kan itu tadi aksesnya gampang. Kemudian apa namanya? Orang kan rata-rata orang yang kurang paham gitu ya, dalam artian kurang paham. Jadi perlu ada ya, semacam aturan baku dari pemerintah ya terkait dengan itu, supaya tidak itulah bahasanya, tidak kejadian apa namanya yang saat ini terjadi gitu kan, orang mudah gampang. Iya. Setelah itu aturannya nggak jelas. Oke. Nggak jelas, akhirnya dampaknya kan merugikan semuanya, nggak hanya si yang peminjam itu aja gitu, semuanya gitu. Jadi dampaknya kan mungkin di antara kita pernah diteror gitu kan. Pernah Kan yang gitu, minjem orang yang ditagih resahkan kita gitu kan. Intinya sih sebenarnya perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah sebagai pendampingan ke masyarakat terkait dengan itu gitu kan. Dulu Iya. sempat ada apa namanya, merebak tuh bank keliling gitu ya. Nah, tapi ini kalau ini nggak diatur, nggak didampingi oleh pemerintah, luar biasa ini. Apa namanya, yang terjadi malah merugikan banyak pihak. Kalau menurut gue sih penting banget kehadiran pemerintah dalam hal ini. Iya ya, benar ya. Sampai kemarin tuh gue ada pernah dengar juga kayak siapa gitu tokoh pemerintah, gue lupa ya. Pernah yang oke, kalau yang pinjol ilegal nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Terus Sitakompas.com ya. tanggapan lu gimana tuh mengenai statement itu tuh Pak Arif tuh? Ya, segala sesuatu pasti ada tanggung jawabnya gitu. Mau nggak mau ada tanggung jawab. Iya. Kadang-kadang ya kita harus berani juga gitu. Menghadapi itu harus berani. Nah, kalau kita nggak berani malah ditindas gitu. Nah, sekali lagi Iya. kehadiran si pemerintah ini harus hadir di tengah masyarakat, dalam artian ya mengatur semuanya gitu, bagaimana prosedurnya, bagaimana penagihannya dan lain sebagainya gitu. Dan kadang-kadang kan hal ini kan nggak bertatap muka loh gitu, nggak Iya, benar. demin gitu kan. Kita nggak lihat orang tiba-tiba si orang itu kita telat bayar, tiba-tiba didatengin gitu ya, digerebek lah bahasanya. Nah itu kan Iya, jadi apa namanya, jadi banyak orang yang merasa terugikan gitu kan dengan kondisi kayak gitu. Menurut gue sih gitu. Iya, benar sih. Benar sih. Iya nih, keren banget nih tanggapannya dari Pak Arif nih. Memang ya pinjol nih, aduh benar-benar merasakan banget sih. Pak Arif, thank you banget buat statementnya Pak Arif. Oke. Oke, Dam. Oh iya yuk. Wah, gue terkesima sama jawaban Pak Arif nih. Keren ya statementnya dia ya. Iya. Tapi Pak Arif boleh nanya, gue sorry sebelum lu nanya, gue boleh nanya Pak Arif, tapi nggak terlibat ya, mudah-mudahan nggak terlibat ya Pak Arif ya. Jangan sampai lah. Siap. Jangan sampai. Itu bukan Iya. solusi guys, itu bukan solusi. Kalau dari sisinya Adam nih, menurut lo nih Dam, sah-sah aja nggak sih orang minjem uang di aplikasi kayak gitu tuh Dam? Ya oke, yuk mungkin kalau dari perspektif gue sih ya bisa dibilang sih sah-sah aja ya, balik lagi ke self-nya masing-masing ya, ke individunya masing-masing. Kita kan nggak pernah tahu ya orang tuh kebutuhannya seperti apa, bener gak sih guys? Bener Bener banget. guys. Kita juga nggak pernah tahu kan masalah event itu saudara kita, kakak kita sendiri pun, keluarga kita kan, kita nggak pernah tahu problem yang dihadapi gitu ya. Kadang kan ada orang yang nggak mau cerita, ya akhirnya
Dan bener tadi kata lu yuk yang lu bilang sekarang tuh lebih enak tuh minjem ke aplikasi daripada ke temen gitu. Takutnya hubungannya jadi rusak kan. Nah, jadi kalau dari gue sih sebenarnya sah-sah aja, tapi kita harus bener kata Farid, kita harus lebih peka sama apa sih dampaknya gitu. Nggak cuma kita akan dapat enaknya aja, kita juga berpikir bahwa kedepannya gimana nih kalau gue nggak bisa bayar gitu, dampak-dampaknya. Karena kan di TV juga kita udah bisa banyak ngecek kan ya, di TV, di YouTube tuh udah mulai banyak ya tentang pinjol yang bahkan korbannya sampai bunuh diri gitu. Tapi kalau dari pertanyaan Ayu sih, kalau dibalikin lagi sah-sah nggak sih? Sebenarnya sih sah-sah aja gitu. Ya ada keinginan, ada kepuasan ya, dan sebenarnya kita harus berpikir tentang resiko juga gitu sih menurut gue. Oke, berarti kalau gue boleh summary itu dari statementnya Adam, oke boleh, cuman ya hitung-hitung, bener nggak? Betul. Jadi, betul. Lu punya gaji 3 juta tapi lu minjol total 4 juta 10 juta ya. Agak berat ya. Berarti lu bakal gali terus ya tuh pinjol, lama-lama banyak, Pak. Betul. Ya yang balik lagi ke tadi yang karena kita terlalu mudah ya, aplikasinya juga banyak kan yang ilegal tuh yang merajalela di aplikasi, bisa di-download selfie, minjem ke 1A udah di-approve, minjem lagi buat bayar yang B kan. Nah, itu sih yang kita kadang tergiur gitu. Iya, benar ya. Berarti kita juga harus ada edukasi lagi kali ya. Maksudnya mungkin sosialisasi mengenai kayak gini-ginian tuh belum terlalu kenceng kali ya. Jadi ada yang aware, ada yang enggak mengenai hal-hal kayak gini ya. Enggak sih? Betul. Teh. Teh. Wah, seru nih kayaknya nih ya kita bicara tentang pinjol. Halo. Seru. Soalnya agak relate ke kehidupan ya Pak. Siapa sih yang nggak butuh duit ya kan zaman sekarang. Betul. Kondisinya, memang kondisi begitu. Bener kan? Iya. Makanya. Nah, kalau dari segi Putih sendiri nih, sebentar. Aku nyontek dulu ya soalnya. Iya. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi menurut lo nih, menanggapi dari beberapa media yang memberitakan mengenai pinjol ini, karena kan pinjol kan ini kan meresahkan ya kan. Nah, sebagai pemuda nih, tanggapan lu mengenai maraknya pinjol itu gimana? Menurut gue ya, itu tuh karena akhir-akhir ini milenial tuh kayak budaya hedonnya itu tuh parah banget guys. Oh, gaya hidup. Hedon. Iya. Hedon. Iya kan? Oke. Oh, bergaya tidak sesuai dompet. budget pas-pasan jiwa sosialita ya, Bu. Nah, itu betul. Jadi opsinya adalah pinjol. Dia bisa foya-foya ya kan, tapi ngutang gitu loh. Aku Yang penting tuh memanage uang dengan baik tuh perlu banget guys. Jangan kayak hedon duitnya habis terus minjem, ya kasihan. Ya kasihan. Hari ini makan restoran, besok selfie gitu ya. Akhir bulan makannya promah. Kopi biasanya di yang Starbucks. Keren-keren itu Starling ya kan? Iya. Starbucks. Jangan nyebut merek, Bu. Gitu, Bu. Tapi malah akhir bulan nggak sih? Menurut gue apa tuh? Bahkan ini sebenarnya nggak banyak anak muda sebenarnya. Betul gak sih? Lebih banyaknya keluarga gitu ya, yang udah punya keluarga gitu. Pepet lah. Iya. Bahasa Adam tuh pepet tadi. Iya benar. Bahkan gue juga dengar di berita ya, kayak yang di statementnya Mas Adam tadi, bahkan ada yang saking stresnya dia sampai bunuh diri tuh. Gue kemarin terakhir dengar berita dia ibu rumah tangga sih. Hampir rata-rata hampir rata-rata ya orang berkeluarga gitu.
yang Iya, orang berkeluarga ya. kebutuhan keluarga lah Mungkin ya. keterbatasan ekonomi. Iya, rata-rata gitu. Nah, makanya kalau pemerintah nggak bisa hadir di situ, ya kan itu tanggung jawab pemerintah juga kan dalam hal menangani Iya, benar. kondisi saat ini gitu ya kepada masyarakat. Akhirnya pertama dia nggak dapat bantuan dari pemerintah, kemudian dia butuh pekerjaannya lagi ini gitu ya. Kalau memang benar-benar pemerintah nggak hadir, nggak memperhatikan hal ini, luar biasa. Kayak itu luar biasa. Mana-mana jadinya. Setuju. Oh iya sih. Bener kayak Putih tadi sih, bener kata Putih tadi sih yuk. Kalau mampunya cuma beli warteg nggak usah gaya-gayain ke makan di Ayo. mall kan. Nah, Akhirnya berujung pinjol, bener ya? Betul nggak Putih ya? Iya, Bobanya betul dikurangin, sekali. bobanya dikurangin lah bobanya. Iya. Betul. bebannya dikurangin Pak. Kalau punya anak 2, maksudnya anaknya dikurangin 1 Pak. Sekolahin ya, Oke. di sekolahin ya. Iya, di sekolahin anaknya 1 ya. Oke guys, aduh, sumpah ini kalian masukan-masukan dari kalian berguna banget sih. Mungkin gue kalau boleh sedikit summary ya, memang kalau zaman sekarang oke lah, pinjol bisa dijadiin sedikit solusi dari masalah-masalah kita, cuman ya balik lagi ya, maksudnya dipakai kalkulator sedikit lah gitu. Dan yang gue tahu itu pinjol ada yang OJK, ada yang non OJK. Maksudnya ada yang legal, ada yang ilegal ya. Ilegal. Jadi kalaupun memang kepepet banget ya kan, yang legal-legal aja deh, yang aman, yang regulasinya jelas, yang dilindungi sama otoritas jasa keuangan kita, gitu sih. Tuh. Benar? Betul. Apa Yang benar? lebih aman lagi minjem ke mertua ya yuk. Ya, tadi gue bilang kan, yang tadi saya bilang prosedurnya harus jelas, kemudian aturan mainnya harus jelas gitu. Makanya penting, Betul. ini kan hal baru ya. Pemerintah itu harus membuat aturan-aturan jelas terkait dengan ini biar masyarakat nggak terjebak lagi gitu dengan masalah-masalah tadi kan. Akhirnya merasa nggak mampu bayar, terus ternyata membengkak gitu, kemudian akhirnya diancam-ancam sampai kejadian kasus bunuh diri gitu kan. Yaitu akhirnya begitu gitu, sampai parahnya sampai begitu. Makanya kehadiran pemerintah dalam hal ini cukup berperan harusnya untuk menjaga supaya banyak lagi masyarakat yang terjerat dengan hal pinjol ilegal gitu, yang akhirnya bisa membuat resah di masyarakat gitu. Itu sih. Iya sih, benar sih Pak Arif, benar juga. Harus pilah-pilah, harus pintar-pintar ya zaman sekarang. Ada Google, kalau bisa sebelum pinjol tuh coba dicari tahu dulu ya kan profil dari si pemberi pinjaman ini gitu kan. Jangan asal apply aja, mentang-mentang gampang. Oke. Aduh, thank you banget teman-teman udah kasih sedikit cerita-cerita nih mengenai tanggapan-tanggapannya mengenai keresahan-keresahan yang sedikit terjadi lah ya di masyarakat. Kita harus bersyukur guys, di zaman pandemi kayak gini kita masih bisa kerja, masih bisa punya pendapatan. Ya kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai ya guys ya. Amin. Amin gak? Amin dong. Amin. Amin. Oke. Mungkin untuk kali ini bincang-bincangnya kita sampai sini dulu aja. Mungkin kalau gue boleh ngutip nih dari Benjamin Franklin. Berat ngomongnya nih. Ada sedikit kata-kata mutiara yang gue suka banget. Jadi dia tuh pernah bilang kayak uang belum pernah membuat seseorang bahagia. Makin banyak yang dimiliki seseorang, makin banyak juga yang dia inginkan. Jadi alih-alih mengisi ruang hampa malah jadi makin hampa karena mungkin kebanyakan itu tadi kalau kita relate sama pembahasan kita hari ini,
karena banyaknya utang ya lu jadi pusing, bukannya lu mengatasi masalah malah jadi bikin masalah baru gitu. Betul. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol kita udahin dulu, nanti lain waktu, lain kesempatan kalau ada umur panjang kita bisa jumpa lagi ya guys ya. Thank you banget nih Mas Adam, Pak Arif, Thank you Ayu, thank you. Kak Putih, thank you atas waktunya. Jangan lupa subscribe, komen, like video ini sama share sebanyak-banyaknya ya guys. Oke, thank you guys. Selamat malam. Bye bye. Thank you Ayu, Putih. Thank you semuanya. Pak Arif, Bye-bye. thank you. Siap.